Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF memperingatkan dampak serius dari derasnya impor pakaian bekas di dalam negeri. Pasalnya, 520.000 pekerja pabrik tekstil dihadapkan pada persoalan pemutusan hubungan kerja karena omset pabrik yang menurun drastis. Berdasarkan data Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM, impor baju bekas di Indonesia melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir. Berawal dari tahun 2021, volume impor baju bekas hanya sebanyak 7 ton. Namun, naik menjadi 12 ton pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian, melonjak drastis menjadi 3.600 ton pada tahun 2024. Hingga Agustus tahun 2025 sudah mencapai 1.800 ton. Berkaca dari kondisi tersebut, rancangan undang-undang pertekstilan yang saat ini tengah dibahas DPR RI menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran di tanah air sehingga berdampak pada lemahnya pertumbuhan ekonomi nasional. Kita sedang menyusun rancangan undang-undang tentang pertekstilan. Indonesia dulu pernah berjaya dalam bidang tekstil, tapi sekarang banyak pabrik-pabrik tekstil kita tutup. Salah satu penyebabnya ya selain beberapa penyebab lain adalah selama 40 tahun ini lebih sudah banyak masuk barang-barang bekas, baju-baju bekas dari berbagai negara. Istilahnya cap karung ya. Nah ini tentu harus dihentikan kalau mau UMKM kita, industri tekstil kita bangkit kembali ya. Dan mereka juga sebenarnya tidak membayar pajak masuk ke Indonesia kan. Banyak dalam arti kata penyelundupan ya. Nah, saya setuju Indonesia mengatur, melarang supaya UMKM kita hidup, supaya industri tekstil kita hidup juga. Nah, itu harus dilarang. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Keuangan berencana mengeluarkan aturan larangan impor pakaian bekas ilegal. Mereka beralasan impor pakaian bekas telah merugikan industri tekstil dalam negeri dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk menutup celah kerugian negara akibat ketiadaan pajak bea masuk. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.